Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua pagi hari ini di ruang ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program Bekal Hari ini, program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari yang berisikan firman Tuhan yang kami percaya, yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda dalam kehidupan, karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Tema hari ini adalah para penyintas ya. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih terkenal ya. Survivor, the survivor gitu ya. Bahasa Indonesianya mungkin agak jarang orang dengar ya, para penyintas. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan setiap harinya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan yang menuntun kami, yang menjaga hidup kami, yang membawa kami ke air yang tenang, yang menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan, sehingga kami bisa hidup di dalam jalanan kebenaran Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan. Kami tidak terantuk Tuhan, kami bisa tetap berjalan menuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang berbicara Tuhan, Roh-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati isi hati Tuhan, karena kami percaya isi hati Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa, memberikan kehidupan kepada kami, memberikan kasih, memberikan sukacita yang tidak terkatakan, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal buat kami semua Tuhan. Kami percaya kami adalah survivornya Tuhan, kami adalah para penyintasnya Tuhan, dan kami bisa akan terus bisa berhasil Tuhan melewati semua kondisi kami Tuhan, dan keluar sebagai pemenang, dan bisa memberkati banyak orang lewat apa yang kami alami Tuhan, yang sudah kami alami, yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang di program Bekal Hari rekan-rekan semua. Oke, sekali lagi tema kita adalah The Survivor bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya adalah para penyintas ya. Orang-orang yang berhasil selamat dari kondisi yang berbahaya, kondisi yang hampir mati begitu kira-kira. Jadi kisah 3 hari ini dari Senin kemarin adalah kisah selanjutnya dari kisah Yusuf. Ketika itu Yusuf berhasil, atau Yusuf membawa bangsa Israel ke Mesir karena ada kelaparan di seluruh bumi di zaman itu. Dan ketika Yusuf membawa bangsa Israel ke Mesir, ternyata mereka bertambah banyak di Mesir. Mereka bertambah, kalau kemarin di hari Senin ada firman-Nya katakan mereka bertambah banyak dan secara dahsyat bertambah jumlahnya. Lalu setelah itu matilah Yusuf di tanah Mesir ya. Yusuf mati di tanah Mesir. Lalu bangkitlah seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Raja baru itu ketakutan terhadap orang Israel karena ternyata mereka, orang Israel, lebih banyak daripada orang Mesir. Jadi mereka berpikir bagaimana mereka bisa menghentikan laju pertumbuhan orang Mesir dan membuat mereka tidak memerangi bangsa Mesir dan tidak pergi dari Mesir. Jadi mereka menindas bangsa Israel, mereka memaksa mereka bekerja keras, dan mereka memahitkan hidup bangsa Israel, itu kata firman Tuhan. Nah, selain itu mereka berusaha membunuh semua anak laki-laki Israel lewat bidan-bidan Israel yang kemarin bernama Sifra dan Pua itu. Jadi Sifra dan Pua adalah bidan-bidan Israel, dan dikatakan oleh Raja Mesir, "Hai Sifra dan Pua, kalau yang lahir laki-laki bunuh saat itu juga, tapi kalau yang perempuan silakan biarkan hidup," begitu kira-kira. Dan ternyata Sifra dan Pua tidak mau melakukannya, dan bangsa Israel malah semakin bertambah banyak. Nah, karena itu Firaun akhirnya
menyuruh orang Mesir sendiri. Jadi dia menyuruh seperti tentaranya atau pesuruhnya untuk membuang setiap bayi yang lahir laki-laki ke sungai Nil. Inilah genosida pertama di dunia. Satu pembunuhan terhadap suatu suku, suatu kaum untuk membinasakan mereka. Inilah genosida pertama itu ya. Jadi dilemparkanlah bayi-bayi Israel ke sungai Nil untuk membunuh mereka. Dan terjadilah kisah pada ayat ini, saya bacakan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu dia ambilnya sebuah peti gandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, maksudnya dengan bayi itu ya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya lah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Jadi kakaknya yang tadi mengawasi datang kepada putri Firaun tadi. Lalu dia bertanya, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Lalu sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Jadi yang dipanggil ibu bayinya ya untuk menyusui bayi itu, Musa maksudnya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Rekan-rekan semua, saudara semua, Musa adalah seorang penyintas atau survivor dari suatu genosida yang menyeramkan. Kalau rekan-rekan perhatikan, mungkin ada ribuan bayi yang dilemparkan ke sungai ya, dari bangsa Israel, bayi laki-laki. Betapa chaosnya pada waktu itu, banyaknya tangisan di masa-masa itu. Tetapi dari ribuan bayi itu ada satu survivor atau penyintas yang diberi nama Musa. Dia lolos dari maut karena ada putri Firaun yang mandi di sungai Nil dan melihat peti yang berisi bayi itu dan menyelamatkannya. Seperti Musa, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dan perlindungan kita yang membuat kita saat ini menjadi para penyintasnya Tuhan. Pernahkah Anda menghitung, rekan-rekan semua menghitung berapa kali rekan-rekan atau kita semua lolos dari maut? Saya sudah pernah merhitungnya. Setidaknya mungkin 3 kali saya lolos dari kematian. Yang pertama adalah ketika saya berumur 4 atau 5 tahun, 4 atau 5 SD, kelas 4 atau 5 SD. Saya bersama teman-teman hendak mengunjungi rekan yang sakit. Lalu saya ikut mobil teman saya. Kami duduk di belakang, mobilnya seperti jeep begitu. Lalu pintunya adalah seperti Daihatsu Zebra Van yang sekarang, kalau nggak Grand Max, Daihatsu Grand Max yang sekarang. Jadi dibuka, lalu dibuka, lalu didorong keluar. Kita duduk menyamping karena memang kursinya kursi menyamping seperti itu. Dan waktu itu kita bermain-main, namanya anak-anak, bercanda-bercanda, lalu bermain setir-setiran. Lalu saya peganglah knop pembuka pintu itu, saya anggap sebagai setir, lalu saya putarkan seperti seakan-akan itu seperti setir. Dan terbukalah pintu itu, lalu saya terlempar keluar. Saya jatuh, kepala saya duluan begitu kira-kira. Lalu terlentang di aspal dan kepalanya sudah terbentur. Untungnya nggak ada mobil di belakang mobil kami. Saya terselamatkan, hidup sampai saat ini. Tadinya mau mengunjungi orang sakit, malah pergi ke rumah sakit karena kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan tunggal motor ya, sedang belajar motor, kegas terlalu kencang, patah tulang bahu. Yang ketiga, kena penyakit TB, muntah darah, dan harus dirawat jalan selama 6 bulan minum obat. Hampir meninggal semuanya ya, muntah darahnya cukup banyak ya. Tapi saya masih hidup sampai saat ini. Mungkin saudara juga pernah coba ingat-ingat, menghitung berapa kali Anda lolos dari lubang kematian.
Bila Anda perhatikan, selalu ada orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ada putri Fir'aun yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Ada pengendara motor yang menyelamatkan saya waktu saya jatuh dari mobil. Ada pengendara motor juga yang lain yang menyelamatkan saya waktu kecelakaan motor, nggak kenal sama saya, tapi saya diantar ke rumah, termasuk dengan motornya utuh begitu ya. Lalu juga ada rekan saya yang menelepon orang tua saya untuk menjemput saya dan membawa saya ke rumah sakit waktu saya muntah darah di kampus. Ada orang-orang yang Tuhan sediakan ya. Kalau saudara masih hidup sampai saat ini dan mendengarkan firman Tuhan, ketahuilah Anda adalah penyintasnya Tuhan. Anda masih hidup karena Tuhan masih ingin melakukan sesuatu lewat hidup Anda semua. Tuhan masih ingin menggenapi rencananya lewat hidup rekan-rekan semua. Kalau dulu Anda diselamatkan, hari ini juga Anda akan diselamatkan. Hingga apa yang Dia rencanakan dalam hidup Anda digenapi. Dari ribuan bayi yang dibunuh, Musa diselamatkan. Dia hidup untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari ribuan orang yang pernah kecelakaan, kita masih hidup. Dari ribuan orang yang pernah mengalami sakit dan meninggal, kita masih hidup. Dari ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 ini mungkin, kita masih hidup. Bukan karena kita lebih baik dari mereka, tapi saya percaya Tuhan masih ingin berbuat sesuatu dengan hidup kita. Dan yang lebih menarik, Tuhan bukan hanya menyelamatkan Musa, tapi memberikan suatu berkat yang lebih, yaitu dia bisa disusui oleh ibunya sendiri. Dan bahkan ibunya diberi upah untuk menyusui anaknya sendiri. Hampir tidak pernah ada orang di dunia ini yang menyusui anaknya sendiri dan diberi upah karena melakukannya. Hanya di dalam dongeng dan cerita Tuhan keanehan-anehan seperti itu bisa terjadi. Saya sering bilang dongeng karena hampir tidak masuk akal cerita-cerita di Alkitab. Tapi ketika kita mempercayainya, saya percaya itu juga pasti akan terjadi pada kita. Bila Anda survive dari kondisi ini, dari kondisi itu, dari kondisi kecelakaan itu, dari penyakit itu, percayalah, Tuhan bukan hanya menyelamatkan Anda dari kondisi itu, tapi Tuhan juga memberikan bonus yang membuat Anda keluar dengan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan pasti memberikan bonus kepada Anda dari masalah itu, sehingga Anda bisa keluar lebih baik dari masalah itu. Lebih kuat, lebih sejahtera, lebih punya kemampuan untuk mengelola masalah. Mungkin karena kisah ini ada pepatah yang mengatakan, whatever doesn't kill you will make you stronger. Apapun yang tidak bisa membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Waktu Anda melewati masalah itu, Anda semakin kuat karena Tuhan memberikan sesuatu yang lebih buat Anda semua. Jadi kalau kita masih hidup sampai saat ini, mari jangan sia-siakan hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata pergunakan dalam bahasa Yunaninya adalah exagorazo, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan itu adalah exagorazo, yang artinya menebus. Mari saudara, tebuslah waktu-waktu dulu yang kita sia-siakan dengan melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Yang kedua artinya dari exagorazo adalah mengambil benefit sebanyak-banyaknya. Kita ambil benefit sebanyak-banyaknya dari waktu yang kita punya. Kita manfaatkan waktu kita dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya benefit dari waktu yang kita punya. Lalu firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti tujuan Tuhan. Kita mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kamu bodoh, firman Tuhan katakan. Jadi bila kita mengerti kehendak Tuhan, bila kita mengerti keinginan Tuhan, bila kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan berlaku bodoh dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan waktu-waktu ini supaya kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk kita bisa mendapatkan benefit yang terbaik dari waktu-waktu itu. Kita mau pergunakan waktu itu exagorazo, kita mau tebus waktu itu dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Anda adalah para penyintasnya Tuhan. Engkau akan keluar dari kondisi ini atau kondisi sulit Anda atau masalah yang Anda hadapi dengan kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih kuat. Tuhan akan menyertai lolosnya Anda dari maut dengan kekuatan ekstra,
dengan berkat ekstra, dengan kelimpahan, agar Anda semakin kuat menghadapi apapun yang akan menghadang Anda di depan nanti. Pergunakanlah waktu yang Anda punya sebaik-baiknya dan ambillah benefit yang terbaik dari waktu-waktu yang Anda miliki. Usahakanlah supaya Anda mengenal kehendak Tuhan, tujuan dan keinginan Allah dalam kehidupan Anda semua. Maka Anda akan dibuat berhasil dalam apapun yang Anda kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya rekan-rekan semua adalah para penyintasnya Tuhan. Kalau hari ini Anda masih hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lebih besar dalam hidup Anda semua. Dan Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih ekstra, lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa buat hidup Anda. Coba perhatikan hidup Anda semua. Pasti hari ini Anda lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Hari ini Anda lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Hari ini Anda lebih luar biasa daripada beberapa tahun yang lalu. Itu karena Tuhan memberikan ekstra ketika Anda melewati kondisi-kondisi sulit di masa lalu. Dan ketika Anda mengalami kondisi sulit di masa ini, Tuhan juga akan membuat Anda melaluinya dan memberikan kekuatan ekstra untuk Anda lebih kuat, lebih hebat, lebih luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara semua. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang mendengar firman Tuhan ini. Kau yang berkati mereka, pengurapan Tuhan curahkan kepada mereka. Biarlah mereka mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Mereka setiap harinya mereka menikmati firman Tuhan itu. Mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah setiap harinya Tuhan. Kami berdoa kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka hari ini. Mereka bisa melalui masa ini, waktu ini dengan kekuatan yang lebih luar biasa Tuhan. Mereka lewati masa ini dan mereka punya kekuatan ekstra, kemampuan ekstra Tuhan, berkat yang ekstra Tuhan, kasih yang ekstra, sukacita yang ekstra Tuhan. Semua yang ekstra yang daripada Tuhan dicurahkan atas mereka Tuhan. Rekan-rekan semua akan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa Tuhan daripada hari ini. Mereka akan menjadi berkat-berkat yang luar biasa buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh keluar sembuh dan memiliki kekuatan ekstra Tuhan untuk juga menyembuhkan orang-orang lain yang sakit Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang terlilit hutang, Tuhan lunasi hutangnya. Biarlah mereka diberkati secara keuangan dan mereka punya kekuatan ekstra Tuhan setelah melalui masalah itu Tuhan, sehingga mereka bisa membantu orang yang terlilit hutang juga. Berdoa juga Tuhan buat orang yang, buat keluarga yang sedang ada masalah, supaya mereka dipulihkan Tuhan, dan mereka memiliki berkat-berkat ekstra, kekuatan ekstra untuk memulihkan keluarga lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Berkati karir dan bisnis yang sedang mentok Tuhan, yang sedang tidak ada klien Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar mereka melalui masa ini dan memiliki klien yang ekstra Tuhan, kekuatan yang ekstra, kreativitas yang ekstra untuk bisa menghadapi bisnis-bisnis mereka di depan, pekerjaan mereka di depan nanti Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, kami percaya mereka diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, buat Anda yang merasa bahwa hidup Anda dalam bahaya, atau Anda merasa Anda tidak punya kemampuan lagi, tidak punya kekuatan untuk hidup, Anda merasa bahwa hidup Anda tidak berguna, dan Anda juga tidak tahu apakah kalau Anda mati bisa masuk surga atau tidak, tapi Anda ingin sekali hidup Anda berguna dan bisa masuk ke dalam surga ketika Anda nanti mati. Saya punya jawabannya. Jawabannya adalah Yesus satu-satunya. Tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Siapapun Anda yang mau untuk merasakan hidup yang berguna dan merasakan surga, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya ingin sekali Tuhan untuk hidup saya berguna. Saya ingin sekali juga nanti saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi saya adalah orang berdosa Tuhan. Saya punya banyak kesalahan. Saya punya banyak kelemahan Tuhan. Hari ini saya ingin sekali Tuhan menerima Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah saya, ampunilah dosa saya, ampunilah kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya dan jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau Anda mengikuti doa tadi, Anda sudah diselamatkan. Hidup Anda pasti berguna. Tuhan sudah punya tujuan dalam hidup Anda. Bacalah Alkitab Anda, download di Play Store atau App Store. Bila Anda belum memilikinya, Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Saya ingin berkati Anda semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat statement rema atau bagi berkat atau beban doa di IG chat kami. Supaya banyak juga orang boleh diberkati lewat apa yang kita sharingkan di tempat ini. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.